Selamat pagi, pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kulon Progo. Selamat berjumpa lagi dalam MPA, Mimbar Penyuluh Agama. Bersama saya, Susana Pancaningsih, Penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga pemirsa saat ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu saja selalu diberkati oleh Tuhan. Pemirsa, kita tahu bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2025, umat Kristiani akan merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda bertanya, bagaimana sejarahnya kok Tuhan Yesus naik ke surga? Baik, Anda bisa melihat, terutama bagi yang beragama Kristiani, bisa kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 6-16, lalu di dalam Injil Lukas juga ada, bab 24 ayat 50-53, dan juga ada di Injil Markus bab 16 ayat 19, di mana di sana dikisahkan tentang kesaksian murid-murid Yesus, sahabat-sahabat Yesus, ketika menyaksikan Yesus naik ke surga. Ia naik surga, jiwa dan raganya. Dan di sana Yesus didampingi oleh 2 orang malaikat. Lalu malaikat itu mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan dengan cara yang sama. Dan Yesus juga memberkati para rasulnya, lalu memberikan amanat agung, yaitu untuk menjadi saksi karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini terjadi 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Mungkin kita bertanya, mengapa 40 hari? Menunggu 40 hari. Mengapa tidak setelah bangkit langsung naik surga? Pemirsa, setelah Yesus bangkit, banyak sekali sahabat-sahabatnya yang meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Para sahabat-sahabatnya, para murid-muridnya juga merasa ditinggalkan, merasa sendirian, merasa tidak ada kekuatan, sehingga juga mereka merasa ketakutan. Lalu Yesus sering mengunjungi sahabat-sahabatnya untuk meyakinkan bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Lalu setelah 40 hari lamanya, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani atau Taman Zaitun, di mana memang tempat itu sering dijadikan tempat pertemuan mereka. Ingat, sebelum Yesus disalib, Yesus berdoa juga di sana. Dan tempat itu juga biasanya digunakan untuk tempat beristirahat Yesus dan murid-muridnya, juga tempat untuk berdoa dan memberi pengajaran kepada murid-muridnya. Waktu itu, para malaikat pun hadir dan mengatakan bahwa ia akan hadir kembali, datang kembali dengan cara yang sama, seperti ia naik ke surga. Dan peristiwa itu juga Yesus memberikan amanat agung yang diberikan oleh para murid-muridnya, yaitu perintah untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Kita bisa lihat di Injil
Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, kenaikan Tuhan Yesus ini adalah peristiwa setelah 40 hari Yesus bangkit. Ini adalah misteri iman yang menunjukkan kemenangan Kristus dari dosa dan maut, dan bahwa Ia hidup dalam dan memerintah bersama Allah Bapa di dalam surga. Lalu secara teologis, secara biblis, apa sih maknanya? Maknanya yang pertama adalah Yesus dimuliakan. Kenaikan adalah puncak dari misteri Paskah. Setelah wafat dan bangkit, Yesus dimuliakan. Kenaikan sebagai pemuliaan Kristus. Yesus naik ke surga setelah Ia bangkit, menegaskan bahwa Ia telah dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa. Yang kedua, Yesus tidak meninggalkan gereja. Meskipun Yesus naik ke surga, Ia tetap hadir di dalam gereja melalui Roh Kudus dan sakramen-sakramen. Lalu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini menunjukkan harapan akan kedatangan yang kedua. Kenaikan Yesus juga mengingatkan umat beriman bahwa Ia akan kembali dalam kemuliaan pada akhir zaman. Yang makna teologis yang kedua adalah jalan. Yesus adalah jalan. Yesus membuka jalan yang terbuka, membuka jalan bagi manusia ke surga. Nah, kenaikan menunjukkan bahwa manusia telah dibawa ke dalam kemuliaan. Kemuliaan Allah di dalam melalui Yesus Kristus. Ini adalah pengharapan bahwa kita juga akan dibangkitkan dan masuk ke surga bersama Dia. Makna teologis yang ketiga adalah Yesus tidak meninggalkan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Meskipun tubuh fisiknya naik ke surga, Yesus tetap hadir dalam sakramen-sakramen, dalam sabda-sabdanya, dan dalam tubuh mistik Dia, yaitu gereja. Ia juga mengutus Roh Kudus yang turun pada hari raya Pentakosta. Jadi hari raya Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Roh Kudus ini diturunkan untuk menyertai kita umat beriman dan membimbing umat beriman supaya kita tetap ada di jalan Tuhan. Supaya kita tetap kuat dan kita akhirnya selamat. Yang keempat adalah awal dari misi gereja. Kenaikan menjadi momen pengutusan. Kamu akan menjadi saksiku. Ya. Ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Kita dipanggil untuk meneruskan karya keselamatan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan perbuatan dan sikap-sikap kita serta perkataan kita dimanapun kita berada, kepada siapapun, sekalipun orang itu memusuhi kita, kita tetap mewartakan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Makna
imannya apa? Makna iman dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah pengangkatan kemanusiaan ke dalam kemuliaan. Yesus naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Maka dalam diri Yesus, kemanusiaan kita pun dimuliakan. Menjadi tanda pengharapan bahwa kita pun akan ikut dalam kemuliaan surgawi. Lalu Yesus yang kedua, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya apa? Ungkapan ini melambangkan bahwa Yesus kini berkuasa bersama Bapa dan menjadi imam agung dan pengantara kita di surga. Anda bisa lihat di Katekismus Gereja Katolik nomor 662. Ia tidak pasif, melainkan senantiasa menjadi pembela kita di hadapan Allah. Lalu juga awal dari pengutusan Roh Kudus. Kenaikan Yesus mempersiapkan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus diutus untuk membimbing gereja dan umat beriman agar dapat melanjutkan karya keselamatan. Lalu ini adalah janji akan kedatangan kembali. Kenaikan Yesus menjanjikan bahwa Ia akan datang kembali pada akhir zaman sebagai hakim yang adil. Maka kita hidup dalam harapan akan kedatangan Kristus yang kedua. Lalu sebagai umat beriman, apa tanggapan kita dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini? Yang pertama adalah kita harus menghidupi iman kita. Kita percaya bahwa Yesus itu hidup dan memerintah. Iman ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita menjadi saksi Kristus. Seperti para murid, kita dipanggil untuk bersaksi tentang kasih Allah melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan ketiga adalah kita tetap berharap akan kedatangan Dia yang kembali. Ya, walaupun Yesus naik ke surga, tetapi kita tetap berharap bahwa Ia akan datang kembali. Kita menantikan saat di mana Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan. Seperti yang dijanjikan dalam kisah para rasul tadi. Para pemirsa, umat Katolik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah kita sudah melakukan hal seperti itu? Dengan mengetahui kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita tahu makna dan tujuan daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dikuatkan imannya dan diteguhkan. Demikian pemirsa yang terkasih, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini sungguh bermanfaat, terutama bagi peneguhan iman kita, semakin kuat iman kita dan semakin percaya bahwa Yesus tetap hidup di tengah-tengah kita. Maka marilah kita menghidupi iman kita, supaya kita tetap menjadi murid Kristus yang setia dan berani menjadi saksi Kristus. Terima kasih, berkah dalam.